kita arahkan pada Tuhan. Ingat semua kebaikan-Nya, ingat semua kasih-Nya, semua karenanya anugerah-Nya. Sungguh kita ada, kita bisa bernafas, dan kita bisa memberi yang terbaik kepada Dia. Oleh karena anugerah-Nya, kita bisa memberi persembahan. Kita bisa memberi persembahan sebab Dia lebih dulu memberi bagi kita. Kita bisa bekerja bagi Tuhan sebab Dia lebih dulu bekerja bagi kita. Kita bisa ada sebab Dia lebih dulu hadir bagi Anda dan saya. Mari kita datang pada Dia. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih sayang anugerah-Mu. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Tiada kami bisa balas semua kebaikan-kebaikan selain syukur. Terima kasih. Haleluya. God Almighty, We Lord. come to you with thanksgiving. We worship you, Lord. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Thank you for your mercy. Thank you for your Hallelujah. anugerah-Mu besar, tiada yang seperti Engkau. Syukur bagi. Terima kasih.
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, oh, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Satu kali Tuhan Yesus sementara mengajar murid-muridnya di perahu. Dan waktu dia sementara mengajar, tiba-tiba muridnya mulai berbisik satu sama lain. Berkata bahwa dia mengajar kita tentang ragi. Sebab kita lupa membawa roti. Kita hanya punya satu ketul roti. Hari itu Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan murid-muridnya. Dan dia berkata, mengapa kamu bicara soal roti makanan? Tidakkah engkau ingat bahwa 5 ketul roti bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dan menariknya kemudian dia berkata, dan 7 ketul roti memberi makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Mari renungkan, 5 ketul roti memberi makan 5.000 orang. 7 ketul roti makin banyak. Logikanya seharusnya memberi makan lebih banyak orang. Tapi hari itu ternyata dia hanya memberi makan 4.000 orang. Sisa dari 5 ketul roti 12 bakul. Sisa dari 7 ketul roti seharusnya lebih banyak, tetapi ternyata lebih sedikit, 7 bakul. Artinya bagi Tuhan, mujizat tidak pernah tergantung dari banyaknya roti. Justru makin banyak, makin sedikit mujizat yang terlihat. Hari itu mereka cuma bawa 1 ketul roti. Seakan-akan Tuhan mau berkata, justru 1 ketul roti itu kamu akan melihat mujizat terbesar yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Seringkali Tuhan tidak minta banyak, dia cuma minta 1 saja. 1 saja. Apa itu? Seluruh hidup kita taruh di tangan Tuhan. Dan waktu Anda taruh hidup Anda dan saya di tangan Tuhan, kita akan melihat mujizat terbesar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Semakin sedikit roti yang dia punya, semakin besar mujizat yang dia buat. Semakin sedikit roti yang dia beri, justru semakin besar sisa yang mereka bawa pulang. Hari ini dia cuma cari 1. Dia bilang, kamu cuma bawa 1 ketul. Justru 1 ketul itu akan membuat engkau melihat mujizat terbesar yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Mari yuk, mari kita taruh hidup kita bagaikan 1 ketul roti di tangan Tuhan. Satu kali saya dengar Bu Iin waktu itu khotbah soal ini. Dan dia nyanyi lagu ini, ku di tanganmu, ku di hatimu. Dan saya nyanyi malam itu berulang-ulang. Sambil air mata deras mengalir lewat mata saya. Hari itu saya datang kepada Tuhan. Dan saya berkata, kalau Tuhan bisa pakai 1 hidup saya, ini yang saya bisa beri. Saya tidak bisa beri kekayaan yang besar. Saya tidak bisa beri nama yang harum dan besar. Saya tidak bisa beri popularitas.
tapi saya bisa memberi satu hati yang saya miliki. Segala-galanya buat Tuhan. Engkau segala-galanya. Engkau segala-galanya. Dan malam itu saya taruh kembali lagi hidup saya. Saya taruh kembali lagi hati saya dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya, saya sejak hari itu melihat mujizat demi mujizat Tuhan buat dalam hidup saya. Mari hari ini kita datang pada Dia. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ya, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di haleluya, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di hatimu, ku di hatimu, oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan. Ya, ku di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, oh, ku di hatimu, oh,
rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Bawa kami masuk dalam hati-Mu. Ini kerinduan kami. Ini rindu kami ya Tuhan. Ini cinta kami. Bawa kami masuk dan masuk lebih dalam, masuk dan masuk lebih dalam. Ini hidupku bagi-Mu Tuhan, hatiku Tuhan bagi-Mu, rinduku Tuhan bagi-Mu, cintaku Tuhan bagi-Mu. Semua keberadaan hanya Engkau, hanya Engkau. Siapa bayar apa sederet negaramu, hanya Yesus. Hallelujah.
Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada yang akan ku bawa bersembah. Saya serahkan pengertian sebetulnya coba. Mari angkat wajahmu, pandang Tuhan, katakan segalanya ini kami Bapa yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang hanya bagi. Mari jemaat sendiri katakan sama Tuhan, segalanya. Akui ini di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan perjalanan hidup kita akan berhenti. Hanya bersama dengan Tuhan segala sesuatunya menjadi indah. Sekalipun masih ada air mata, masih ada tekanan, masih ada himpitan, tapi tetap percaya taman yang indah itu sudah disediakan bagi kita. Bapak, inilah ungkapan hati kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang ada hari ini bersama dengan kami dan ada di dalam kami, itu datangnya daripada Engkau. Oleh sebab itu tetap berikan kami roh sukacita. Berikan kami roh yang kuat, supaya kami tetap berdiri dan bertahan dalam setiap perjalanan iman kami. Tidak ada seorang pun yang gugur, tidak ada yang terjatuh. Setiap kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu, berpegang teguh dalam sebuah pengharapan akan Engkau Tuhan.
Karena kami tahu itulah yang terbaik yang sudah kami miliki. Yaitu Yesus memberikan seluruh hidupnya bagi kami dan hidup bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami mau berkata, kami tidak takut, kami tidak kecewa, kami tidak bimbang. Karena kami tahu yang memberikan kami janji adalah Tuhan yang hidup. Dan satu kali pun tidak akan pernah engkau terlambat. Tidak pernah engkau terlalu cepat. Dan satu kali pun Tuhan, kau tidak akan pernah ingkar dengan semua yang kau janjikan. Mari semua pejamkan mata. Datang dengan hati yang mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Dia Bapa yang tidak akan pernah membiarkan. Lihat Dia saja. Kalau orang di sekelilingmu mungkin mengecewakan, Bapamu tidak pernah mengecewakan. Jangan hidup dengan penuntutan, tapi hidup dengan ucapan syukur. Jangan hidup melihat orang lain, karena setiap orang punya kekurangan. Mari pandang Yesus, Dia adalah segala-galanya. Dia yang akan pegang tangan kita sepanjang umur hidup kita. Dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Ke area-area yang begitu indah yang tidak pernah kita bayangkan. Dia yang memberikan damai, Dia yang memberikan sukacita. Dia memberikan kehidupan yang sesungguhnya selama kita ada di bumi. Dan pada akhirnya nanti ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia berikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu pagi hari ini berbahagialah, bersukacitalah. Karena Dia yang berjanji, Dia ada di pihak kita. Dia yang berjanji, Dia berjalan di depan kita seperti api yang menghanguskan. Dia yang memberikan hidupnya adalah Bapa yang selalu membela anak-anaknya. Oleh sebab itu 2023 akan jadi tahun kemenangan yang lebih besar bagi setiap anak-anaknya. Dan percaya dengan iman dan simpan di dalam rohmu bahwa inilah yang sesungguhnya sedang terjadi dan pasti terjadi bagi setiap orang-orang yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mari pujikan pujian ini sekali lagi, katakan kepadanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Lebih lagi, segalanya ini yang kami tahu yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Amin. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Ya, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Beri sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah persembahan iman kami Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Oleh sebab itu biarlah hatimu disenangkan. Engkau dapatkan orang-orang yang kuat di sini Tuhan. Orang-orang yang tahan uji. Pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Engkau, mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan apa yang menjadi keinginan hatimu, itulah yang Kau laksanakan atas kami.
Apa yang menjadi kehendak-Mu, genapi Tuhan seturut dengan waktu-Mu atas kami. Sehingga kami boleh terus belajar dalam pengenalan akan Tuhan yang dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh bangga, kami boleh berbahagia karena kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman semua katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Coba bilang kiri kanan, luar biasa. Ini Cece cantik-cantik semua ya pagi ini. Padahal ini masih pagi ya. Pagi apa udah siang sih? Ya. Saya percaya hari-hari ini juga Tuhan sedang menggenapi kitab Amos ya. Bahwa akan terjadi kelaparan akan firman Tuhan. Akan terjadi kelaparan akan Tuhan. Gereja harus mengalami peledakan bukan jumlah, tapi pertumbuhan kerohanian yang semakin dewasa. Amin saudara. Jadi ketika kita ada di tempat ini percaya karena kita haus sama firman. Hanya firman yang bisa ubah hidup kita, firman yang bisa ubah keadaan kita. Ya, ibadah saja di tanda petiknya ya tidak akan mengubah hidup kita kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan firman. Karena Tuhan sendiri adalah firman. Katakan amin. Ya, kemarin tempo hari saya punya teman di Belanda. Dia bilang begini, saya kan titip, saya bilang kau selama 4 tahun WA dengan saya, kamu selalu titip doa gitu kan. Ada masalah konseling karena dia jemaat di sana gitu ya. Tahu saya dari Zoom gitu, nah, kita berteman lewat WA begitu, saya belum pernah jumpa, ya kita cukup dekat gitu. Nah terakhir saya bilang gini, udah gini gantian ya, tahun ini anak saya mau nikah. Kan dia bilang ayo kapan ke Belanda gitu. Saya bilang rencana tahun ini tapi ini numpuk semua. Ya banyak sekali acara. Saya juga pengen healing. Masa saudara tau yang healing rek gitu ya. Saya bilang iya saya selama pandemi juga gak kemana-mana. Pengen pergi juga gitu ya. Belanda berapa sih? Terus dia sebut, saya bilang gak mahal juga ya PP. Karena kalau saudara pergi 15 juta, pulang juga 15 juta. Jadi mending beli PP 15 juta, pulang pergi itu 15 juta. Kalau beli satu tiket pergi cuma 1 kali, pulang bayar lagi gitu. Saya bilang ya lumayan ya. Saya bilang berdoa dulu, nanti kalau Tuhan bilang iya saya berangkat. Wah dia tiap hari tanya kapan berangkatnya, saya bilang nanti. Terus saya bilang kau berdoa dulu, ini anak saya mau menikah juga banyak persiapan. Kemudian ada mau beli rumah dan sebagainya, akan mau menikah anak-anak gitu ya. Terus dia bilang gini, ya wes saya doakan. Dia doakan saya. Nah selama ini dia tidak ngerti cara berdoa karena dia petobat baru. Hidupnya itu pokoknya bebas, merdeka, apalagi di Eropa kan gitu. Dan dia mulai bertobat, dia mulai belajar berdoa, dia mulai tenggelam dalam kamar doa. Ternyata dia bisa berdoa. Karena semua orang itu sebenarnya bisa berdoa. Hanya saja tidak suka berdoa. Jadi dari awal dia bilang, opo sih bu, sak jam iku koyo opo doane gitu. Dia orang Jakarta sebenarnya yang lama di Belanda 20 tahun. Saya bilang udah. Masuk aja kamar doa, nyanyi. Nah karena mereka ternyata gereja-gereja di sana itu maaf ya, gerejanya sedikit begitu ya, menekan sekali nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini benar-benar mercusuar, apalagi Surabaya. Indonesia ini penuh dengan worshiper, banyak para penyembah. Lah buktinya Pak Doni, kita taunya dia khotbah, ternyata dia penyembah. Saya juga, ya banyak yang menjadi penyembah. Itu adalah nyala api dan nyala dupa yang Tuhan senang kan gitu. Ternyata kalau kita zoom dengan luar negeri enggak usah bangga-bangga. Aduh nyanyinya kadang pakai ini apa? Pakai video klip. Yang mereka ikut zoom, Damela nyanyi, video klipnya yang nyanyi. Ya akhirnya saya bilang kau belajar doa, dia doa. Ternyata dia bilang gini, Bu Valen saya dapat penglihatan gitu ya. Dia udah hebat dia ya. Saya bilang apa? Saya dapat penglihatan buat Bu Valen. Cuma angka 4. Ngono tok loh saudara. Terus saya disuruh artino dewe. Angka 4 Bu. Nah saya tipe yang selalu respon. Pasti Tuhan sedang ngomong sesuatu walaupun dia baru belajar doa ya kan. Dia bilang angka 4. Saya bilang tunggu ya. Saya doa saya angka 4 ini apa? Sambil gurau di WA. Tiba-tiba muncul kesabaran. Karena buah roh yang keempat itu sabar. Berarti sampai hari ini saya tetap disuruh Tuhan apa? Sabar. Oh sabar itu wangel. Ya, sabar sama suami, sabar sama anak.
Karena yang ngerti banyak firman saya. Yang lebih banyak ngerti firman dituntut lebih banyak. Mau ndak mau harus sabar. Mau marah ditelen. Mau ngamuk ditelen. Sedih ya telen saudara. Tapi saya percaya satu hal. Ketika kita ngerti Tuhan maunya apa, pembela hidup kita itu Tuhan. Amin saudara. Nah akhirnya saya tulis di situ, oh iya kesabaran. Saya enggak tahu loh Bu Valen cuma angka 4, oh dia seneng gitu kan. Saya bilang enggak apa-apa, tetap titip doa ya. Doakan saya, dia bilang, Bu Valen saya enggak pernah loh doain orang-orang. Sebab saya ini terlalu banyak masalah. Oh ya glodia, gitu ya. Saya bilang justru banyak masalah, belajar doain orang lain. Kamu akan merasa dirimu berguna. Ketika kamu punya masalah, kamu mendoakan orang lain, baru kamu tahu orang lain juga punya banyak masalah. Dan kau lihat, selama ini kau tanya saya A, B, C, D, saya kasih jawaban. Dan dia bilang, Bu Valen punya hatinya Tuhan. Lalu dia selalu ngomong, Bu Valen itu punya hatinya Tuhan. Punya hatinya Tuhan. Aku salah yo dimarahi. Dimarahi yo gak ngamuk, gak tersinggung saudara. Sudah terbiasa telinganya kebal saudara ya. Nah, tapi ketika dia dapat angka 4, mungkin dia kaget. Bu Valen tetap disuruh Tuhan apa? Sabar. Kalau orang gak bisa sabar kan berarti gak punya hatinya Tuhan sih. Walaupun dia ngomong ibu punya hati Tuhan. Tapi yang tahu kelemahan kita kan Tuhan. Ketika Tuhan kasih pesan, saya harus respon. Saya nggak mungkin ngomong gini, aku kan hamba Tuhan. Kau usah diajari sabar, sabar. Kata siapa? Karena hamba Tuhannya itu cuma berdiri sebagai pendeta di mimbar. 24 jam sama seperti saudara menghadapi kehidupan realita. Coba bilang realita. Jangan pernah berpikir pendeta kalau pulang dari tempat ini melakukan ngambang. Kaono, semua napak tanah. Amin. Enggak ada label pendeta pergi ke toilet gak bayar. Bayar tetap kecuali di mall. Ya, kalau pasar Atom ya tetap bayar. Ya Pak ya. Ojo ngene pergi ke toilet pasang label pendeta. Terus mereka bilang karena pendeta enggak usah bayar, kada. Enggak ada excuse, benar ya? Segala sesuatunya itu realita. Coba katakan realita. Tetapi kita ini adalah manusia roh. Ada kondisi rohani, ada kondisi alam roh itu yang harus pertama kali diciptakan. Makanya kita beda, maaf ya, dengan yang di luar sana. Kita ini bukan beragama. Kita ini punya Yesus yang hidup. Jadi ketika kita beribadah, kita bersekutu. Bukan liturgi tapi bersekutu. Coba saya lihat wajah-wajahnya pagi ini sudah banyak yang kek sama Tuhan ya toh. Tadi datang rasanya capek, ini wajahnya semeringah. Itu bahasa Jerman, semeringah. Ya, sudah rasanya lebih kuat, lebih plong, lebih nyaman begitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena suasananya bagus? Bukan. Karena kehadiran Tuhan dirasakan. Kehadiran Tuhan yang ada di dalam kita termanifestasi lewat ibadah. Jadi ibadah itu bukan liturgi di mana kalau ada masalah datang kemudian masalah selesai. Tapi ketika ada persekutuan dengan Tuhan, kita ngerti sebenarnya kita ini kuat. Kita ngerti bahwa Tuhan itu gak kemana-mana, dia bersama dengan kita. Ketika kita bersekutu, klik dengan roh Tuhan dengan roh kita menyatu, kita tahu pulang dari tempat ini sekalipun masalah masih banyak, tetap pasti ada pengharapan dan jalan keluar. Katakan amin. Saya gak percaya orang Kristen yang ngandalkan Tuhan itu tidak ditolong. Karena dalam sejarah perjalanan ikut Tuhan saya 30 tahun, baru 30 tahun saudara. Karena saya waktu lahir itu Kalau yang lain kan haleluya kan gitu. Kalau saya lahir masih saya bertobat usia 19 tahun. Nah yang ini dari wajah-wajah kan lahir langsung haleluya. Nah kalau saudara dari lahir sudah Kristen, mestinya kekuatan imannya lebih baik dari saya. Lah iya benar dong. Kalau sudah lahir barunya 60 tahun, 50 tahun, mestinya kekuatan rohnya lebih baik daripada kita yang baru 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Benar apa benar? Tetapi ternyata bukan itu yang menjadi patok bahwa seseorang menjadi dewasa. Tapi percayalah ketika masalah persoalan diizinkan terjadi, itu di mana Tuhan sedang mengajarkan anak-anaknya itu terbang. Kalau kita belajar tentang Raja Wali bahwa anak-anaknya itu kalau enggak bisa terbang terus tiap hari dikasih makan. Kita ini sudah kakean di keimangan. Lemu kabeh. Saya iya. Kemarin di Jombang
pagi sampai sore makan 3 kali. Biasanya di rumah saya makan sekali. Nah ini saya hari ini enggak berani nimbang, bobotnya pasti naik. Itu pemeliharaan Tuhan kan gitu ya. Kita sudah dikasih makan secara rohani juga. Kita juga dikasih makan secara jasmani. Tapi persoalannya mau nggak kita bertumbuh menjadi besar dan dewasa. Karena ternyata di Alkitab, Paulus itu adalah salah satu rasul yang cukup terkenal toh sampai hari ini. Dan separuh daripada perjanjian baru itu tulisan Paulus dari pewahyuan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, perjalanan dengan Tuhan. Di area pelayanan dan menghadapi orang-orang yang ada di setiap kota-kota yang dia kunjungin. Benar ya? Tapi kalau saudara baca sungguh-sungguh, dia tidak pernah mengajarkan kita bagaimana caranya jadi kaya. Dia tidak pernah berkata tentang bagaimana kita punya masalah itu selesai dalam waktu singkat. Tapi dia selalu mengajarkan tentang pertumbuhan dewasa di dalam kerohanian. Nah gereja harus punya ini, supaya apa nanti Tuhan datang, semuanya masuk dalam perkenanan. Karena iblis itu ngerti, dia bukan mau ngambil harta kita. Dia bukan mau ngambil kesehatan kita. Yang mau dia curi apa? Keselamatan kita. Ketika hati kita digantikan dengan yang lain, artinya Yesus tidak ada di sana. Dia berhasil mengambil keselamatan dari kita. Bisa nangkap sampai di sini ya? Jadi hal-hal yang kecil di sekeliling kita itu biasa. Pencobaan di sekeliling kita itu biasa. Hari ini kau bilang masalahmu berat, tetap bilang apa? Pinter ngono loh. Bilang sama kiri kanan, biasa. Nah, nanti saya mau beri kesaksian ya, kita belajar sama-sama tumbuh karena saya percaya tahun ini sebenarnya tahun kemenangan. Tahun ini tahun taman bunganya Tuhan. Tahun ini kebun anggur, kebun zaitunnya Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Bu Valen tahu dari mana gitu? Kan Bu Valen berdoa. Bu Valen dengar kata orang, enggak. Tapi kalau kata orang itu baik-baik saya percaya. Kalau kata orang itu ada di Alkitab saya percaya. Tapi ketika bulan Januari masuk di kamar doa, pagi-pagi sekali gitu ya. Saya lagi nyembah. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat pagar putih gitu ya. Ada pagar putih, terus di depannya itu sebuah kebun besar gitu. Lah sambil menyembah kalau sudah mulai muncul penglihatan biasa rohnya itu nyala saudara ya. Bek gitu ya. Air mata udah ngalir gitu. Nah tunggu ini Tuhan mau apa ini sebenarnya gitu kan. Nah di situ Tuhan kasih saya sebuah hikmat, masuk Valen kata Tuhan, lompat ke sana. Jadi saya ini disuruh ngelompat, nggak bisa nabrak loh ya. Tuhan bilang lompat, berarti tergantung pagernya tingginya seberapa. Saya yang harus belajar melompat. Kalau yang tahun kemarin Tuhan buka pintu, saya banyak dapat melihat untuk saya bagikan di mimbar ya. Terus tahun ini Tuhan tidak buka pagernya. Kalau tahun kemarin pandemi, Tuhan kasih saya lihat gerbang-gerbang pintu, kemudian saya disuruh lari, pintunya terbuka sendiri. Tuhan bilang kau tinggal lari, aku yang buka. Tapi tahun ini Tuhan bilang melompat, berarti saya yang harus bergerak untuk melompat. Yang melompat apanya? Kekuatan rohnya, kekuatan imannya harus mengalami pelompatan. Kalau kemarin naiknya 1, hari ini harus dilipat gandakan. Karena tahun ini tahun jarahan besar. Tahun ini tahun menikmati. Ini saya dapatkan itu. Dan ini bulan 2 saya sudah dapatkan yang namanya menikmati. Nanti saya saksikan buat saudara. Menikmati perjalanan iman yang dahsyat. Dan menjadi sebuah kebanggaan ketika kita punya Yesus, kita punya Bapa yang mengajari kita. Katakan amin. Dia ngajari kita. Dia bukan cuma terus memberi. Kalau anak itu terus diberi yo, rusak. Percayalah. Banyak anak itu terlalu di cover, diberi, di cover. Gede nih, sondoloyo. Gak iso apa-apa. Kerja ndak bisa, mikir ndak bisa. Punya planning ke depan ndak bisa. Iya toh, tapi maminya bilang, lu anak ini anak kesayanganku. KB tak jogone. Dicek ngomong gak nyambung, ngone. Tuhan ndak mau punya anak-anak yang seperti itu. Tuhan ingin tampilkan anak-anaknya ke dunia. Punya hikmat kalau berbicara. Punya hikmat ketika bertingkah laku. Punya etika di dalam segala perilakunya, yaitu etika kerajaan sorga. Katakan amin. Supaya dalam hidup kita, Tuhan kita, Bapa kita tidak dipermalukan. Percayalah kalau untuk buat saudara kaya, kalau Tuhan hari ini mau, ya Tuhan mau dong. Nggak bisa paksa Tuhan ya.
Kalau Tuhan mau hari ini langsung terjadi mujizat, kok bisa jadi konglomerat? Apa sih yang Tuhan tidak bisa? Kalau hari ini kok cancer stadium 4, kalau hari ini Tuhan mau, dokter bilang tidak mungkin, cancer itu bisa dicabut sampai akarnya, kok sembuh total. Tuhan bisa. Nah, yang jadi persoalan Tuhan pengen tampilkan kita di rumah tangga keluarga, di tempat kerja, supaya apa? Nama Tuhan yang berkibar. Lewat kita bisa ceritakan Tuhan. Karena harus banyak yang kembali ke Tuhan, waktunya sudah dekat. Dan ini tidak bisa dikasih tugas kepada para gembala atau para pendeta. Ini tugas orang percaya. Jadi kita harus bergerak, katakan amin. Kalau kita bergerak dengan hatinya Tuhan, sudah. Nek kita masuk di sebuah perusahaan, yang penting saudara kerjanya benar, ngerti aturan perusahaan, menghasilkan untuk perusahaan. Gajinya itu dijamin perusahaan. Kecuali bos senteng. Ya toh, gaji enggak dikasih, bonus enggak dikasih. Tapi bos yang benar, yang bijak, kalau dia dapat karyawan yang punya potensi, pasti dia upgrade dan gajinya pasti naik, pasti ada promosi. Lah ini Bapak kita, raja di atas segala raja. Masakan dia akan tenang-tenang saja dan diam-diam saja ketika dia lihat anak-anaknya sedang mengibarkan namanya, mengibarkan kerajaannya, menyatakan diri sebagai anaknya, mengerjakan bagian yang dia perintahkan. Bapakmu tidak akan pernah diam. Dia akan bilang begini, kat, cepetan iku loh, kat. Oh my, kalau bocor, kat. Kirim no berkat. Kat iku malaikat, itu berkat. Ya, kat gitu. Kirimin cepetan, kirimin gitu. Lah malaikat datang. Wah di sana masih bersorak-sorak gitu ya. Masih ketemu orang, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Walaupun atapku bocor, aku percaya bentar lagi ketutup. Terus temannya tanya, teko sopo? Mbah pokoknya. Tiba-tiba mujizat terjadi. Tuhan selalu suka lakukan yang begini-begini. Kalau kau sudah bisa pikirkan, Tuhan tidak bisa kerjakan. Karena bukan namanya yang dipermuliakan. Kau mempermuliakan dirimu sendiri. Tapi ketika kau tidak tahu bagaimana caranya, apa yang akan terjadi, tetapi kau andalkan Tuhan dan tiba-tiba terjadi, kau akan berkata, kalau bukan Tuhan, kaiso. Berarti yang dimuliakan siapa? Nah itu maunya Tuhan. Makanya kita sering kali dibawa ke area bodoh. Tidak ngerti, tidak usah sok pinter. Di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, tidak usah sok pinter. Nah enggak bisa ngomong, enggak bisa. Minta tolong sama dia. Kalau sudah enggak kuat, yang ngomong enggak kuat. Minta kekuatan sama dia. Enggak usah sok-sok jadi Superman. Waktu saya kecil, saya pikir saya bisa seperti Superman. Karena kita suka nonton film kartun. Dan saya ambil yang namanya sarung kecil. Saya taruh, saudara tak ikat. Lah aku pikir kecil tomboy. Saya naik ke atas meja Pak. Terjun, tiba, benjut saudara, nangis. Terus mama saya kaget toh, dia ambil ceplakin pantat saya saudara. Macem-macem kalau benjut gak dinunyuk-nunyuk dipukuli saudara. Lah kamu itu mana bisa terbang gitu loh ya. Saya bilang kalau Superman bisa terbang, SD saudara. Kok aku enggak bisa terbang? Mama saya enggak bisa jelaskan. Ibu rumah tangga kolot kan. Masa dia bilang Superman ono gase ngono ya. Ono ini ndak bisa. Ya itu kan cuma film gitu tak saudara. Ya sejak itu saya enggak mau coba lagi. Engkau tiba gak bangun-bangun saudara ya. Nah ini kan kita kepengen. Ya, tapi dengan Tuhan belajar merendahkan diri, merendahkan hati, tahu bahwa yang kita andalkan itu dia. Jadi kita enggak usah sok-sok kuat sama Tuhan. Kalau saudara mau nangis, nangislah. Mau berseru, berserulah. Oh Tuhan senang kok. Ketika orang Israel melakukan itu, Tuhan sewenang asal tidak berbuat dosa. Katakan amin. Berseru tapi mau dengar suara Tuhan. Percepatan sedang terjadi hari-hari ini. Saya sering ngomong sama jemaat gini, jangan terus berdoa percepatan. Langkah imanmu itu loh yang dipercepat. Ngomong tok nek mangan turu gak dadi. Nggak ada yang namanya percepatan terus Tuhan itu seperti kacung jongos langsung ngerjain. Nggak ada. Kalau kita bilang percepatan biasanya sama Tuhan hidup kita tanpa diublek. Makanya kalau doa itu meker. Percepatan. Masalah kok tambah ke. Loh katanya percepatan.
Bilang sama kiri kanan, ngerti apa enggak? Makanya enggak usah sosok rohani. Nah enggak ngerti itu enggak usah ikut-ikutan. Kalau memang rohmu sudah ngomong. Nanti ketika dibawa Tuhan, ditarik Tuhan itu sakit nek kita enggak ngerti maju. Berarti kan Tuhan bilang, ayo katanya cepet. Langkah kakiku 3, kamu kok 1 tok. Ayo dang cepet gitu loh. Nah saudara harus ikutin. Nah ngikutin itu kadang-kadang sampai jatuh. Sakit memang. Tapi kalau mau cepat, percepat langkahmu, langkah imanmu dipercepat. Banyaklah berdoa, banyak baca firman, banyak lakukan firman. Dari pagi sampai malam fokus dengan hidupmu, percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Tepat pada waktunya, di saat yang indah itu terjadi seperti yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau tidak pernah hal yang kecil. Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita selalu hal-hal yang besar dan dahsyat. Jadi coba perhatikan wajah kiri kanan, katakan hidupmu pasti dahsyat. Ayo ngomong aja ndelok aku taje, aku wes ayu ce. Ya ayo, Ibrani 6 ayat 9. Nangkap sesuatu nggak sampai di sini? Amin. Jadi bukan di sini yang penting, pulang dari tempat ini itu yang penting. Mana ke sini mah wajahnya kabeh malaikat. Rohani semua, suci ya kan gitu ya. Nah keluar dari tempat ini, piye. Ini udah terlambat tadi saya datang. Pulangnya malam, bangun pagi, udah bangun pagi-pagi gelap, orang semua belum bangun, saya udah bangun. Udah berdoa, buka mata mau langsung mandi. Namanya saya ibu rumah tangga, enggak punya mbak, ya mbabu.com saudara. Mulai noto-noto 2 hari dari pagi sampai sore pergi gitu ya, biasanya ada di rumah sebentar. Hai saya harus ngerapiin rumah semua. Lalu lucu saya pelayanan terus ada orang datang ke rumah, rumahnya pendeta kok berantakan. Menurut saudara ini ada poin gak di hadapan Tuhan? Ada. Tapi bu terlambat. Saya nyanyi di mobil, melok saudara nyanyi. Suami saya terus wut. Saya bilang ojo wat jantungku deg-degan terus loh yang. Terus dia bilang ini disayang gak iso disayang. Bentelate kakek. Akhirnya hampir geger. Terus saya bilang iya aku mengerti. Sabar toh. Ngomong lagi dia bilang ojo ngomong aku sudah ngerti aku gak pinter nyetir. Iya aku wes ngerti. Kamu sih gak ngerti, coba kali-kali ngerti. Iya wes aku gak gelem nyetir, pokoknya kowe sing nyetir. Nah, sabar loh saudara, gak bisa saudara. Kalau saudara bilang pendeta pasti gak punya masalah, itu udah masalah. Nah kalau saya bertengkar sampai sini, khotbahnya apa? Maafkan saya saudara-saudara, saya lagi emosi. Kasih khotbah saudara. Ya, nah saya khotbah Tuhan bilang pembohong, setan dakwa saudara. Gak ada nilainya, ndak ada benih hidupnya. Ya harus sabar saudara. Waktu turun saya tak elus tangannya. Wis yo tak turun saya yo, tak gini. Udah turun. Padahal di sini masih cekot gitu saudara ya. Pengen tak setir tak balik. Dia bendek sing komplain. Masalahnya aku gak iso nyetir koyo ngono saudara ya. Nyetirnya walon gitu ya. Ya Ibrani 6 ayat 9. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung apa? Keselamatan. Apa sih yang dikatakan oleh Paulus nih ya gitu ya. Apa sih yang dia katakan gitu. Kan dia bilang sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Seperti saya sekarang di sini Paulus, saya bicara dengan saudara. Ini loh yang kami bicarakan tentang kamu, ya kan gitu ya. Apa sih yang dia bicarakan kalau kita lihat dari ayat 1 sampai seterusnya. Yang tadi saya katakan itu. Dia bilang jangan lagi seperti anak-anak. Ayo alami yang namanya pertumbuhan pengenalan akan Tuhan yang dalam. Bahkan ada perkataan seperti ini jangan salah paham ya. Ini agak sedikit dalam, jangan sampai salah mikir ya. Terutama kita para pendeta juga jangan salah mikir. Karena dipikir nanti ayat ini tidak mengajarkan tentang pembaptisan, tumpang tangan, kebangkitan orang mati gitu ya. Enggak, tapi maksudnya gini, enggak melulu seumur hidup kok isinya bertobat, kayak gitu loh. Pokok ada masalah bertobat, ada masalah bertobat. Pertobatan itu kan seharusnya terjadi setiap hari otomatis instan kalau kita tahu bahwa kita ini tidak hidup dalam firman. Tapi orang-orang seringkali datang kepada Tuhan dan bertobat ketika dia punya masalah dengan pikiran kalau dia bertobat hari itu masalahnya selesai. Padahal pertobatan itu kadang-kadang hanya di mulut saja.
Dan dia tidak tahu bagaimana bertobat yang sesungguhnya. Yaitu berbalik dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Tinggalkan perbuatan yang lama, ikutin firman Tuhan. Ini baru namanya bertobat. Bukan cuma masuk baptisan kemudian jadi suci, dosanya semua ada di sana. Waktu muncul langsung yang namanya holy, holy. Malaikat pun gemetar, tidak ada. Saya dulu berpikir begitu. Ketika saya dibaptis gitu saudara. Saya satu-satunya dari jam 6 pagi itu yang nongwange sampai abu saudara. Jadi foto baptisan saya itu welek saudara. Mata itu bengkak sendiri, yang lain saya lihat biasa. Saya itu bisa nangis karena merasa banyak dosa. Dari kecil rasanya banyak dosa. Ya di usia saya 20 tahun. Saya dibaptis, nyemplung, masih nangis. Dibangkitkan lagi, masih nangis. Dan dengan iman saya bilang, sudah suci. Seminggu itu suci saudara. Serius. Seminggu itu diajak ngomong, iya. Minggu kedua, apa? Balik. Baru saya tahu, baptisan tidak membuat kita berubah. Tapi baptisan itu sebagai tanda profetik, saya menyerahkan seluruh hidup sama Tuhan. Nah, untuk menjadikan kita berubah, kita harus ngerti firman dan kita harus berusaha andalkan Roh Kudus untuk berubah. Katakan amin. Yang Tuhan suka itu. Kalau Tuhan sudah suka yang itu, percaya hidup saudara, Tuhan jamin. Katakan amin. Wong hari ini aja Tuhan sudah jamin. Enggak berdoa juga Tuhan cinta. Yo, musuhan sama orang lain juga Tuhan cinta. Betul. Enggak punya uang juga Tuhan cinta. Wong kita ini anak, ada enggak orang tua kalau anaknya enggak punya uang dibuang? Biasanya anaknya kalau enggak punya uang 5, 2 ini agak susah, 3 soge. Nek mamanya baik biasanya dia akan bujuki anak yang ini. Ayo ta, sakno lo adik-adikmu iku, urunan ta wong telu. Mosok koko mbek cece gak cinta anak adik-adik. Biasanya mama gitu toh. Ndak mungkin mama pro sama sing soge-soge. Bencekno lahirno arek loro iku yo. Ngerti ngono gak tak lahirno ngono. Iki mama rodok salah mangan ya. Nggak mungkin. Itu apalagi Bapak di surga. Makanya kenapa kita yang diberkati diperintahkan untuk memperhatikan yang lemah. Memperhatikan yang susah, memperhatikan yang sulit. Tapi pertanyaannya apakah itu terjadi? Seringkali banyak tidak terjadi. Ketika berkatnya sudah banyak, makannya ditingkatkan. Yang kemarin tidak punya uang makannya tahu tek, punya uang mulai makan fuyong hai capcay. Nah ditingkatkan lagi, mulai makan steak. Steaknya yang biasa cuma 50.000, ditingkatkan lagi, mangan mana steak sing 1.000. Ditingkatkan lagi, sekali mangan steaknya 500.000. Nah ada orang-orang di sekelilingmu 500.000 dia bisa buat makan 2 minggu. Ya Pak ya? Siapa sing mau kaya? Kok kau sih nggak ketangan sih? Kok wedi kabeh sih? Siapa yang mau kaya? Bilang sama kiri kanan, dengar firman Tuhan. Bilang, nek soge ojo keker. Untuk itu kita dipercayakan, bukan untuk diri kita saja. Tapi untuk memperhatikan adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, Bapak akan ngomong di hati kita. Kayak ibu tadi yang saya bilang dirayu, nak, kowe kakean. Kek no. Ya gitu loh. Loh tapi lo dek bisa makan. Loh kalau disuruh ngasih tinggal ngasih kok komplain sih. Pernah nggak saudara kalau Tuhan bilang, aku akan memberkatimu. Saudara bilang, jangan Tuhan, jangan. Jangan. Saudara, kalau sudah diberkati, amin. Tapi kalau coba Tuhan bilang, beri. Mikir sih. Aminnya carry. Saudara, saya pernah satu kali dapat ayat. Pagi sore dapat satu ayat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya dapat pagi, dapat sore, saya sudah ngerti. Kalau Tuhan sudah bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Berarti sebentar lagi ada area penaburan. Dan benar, 2-3 bulan. Kok baru duduk, lihat siapa gitu. Hati itu loh, beri. Saya mikir, nganggur-nganggur ngasih-ngasih terus gitu ya. Tapi itu enggak bisa ditahan. Itu yang namanya rohnya Tuhan. Nanti apa? Beri. Lihat WL loh. Biasanya saya lihat worship leader yang paling nguapi, enggak tergerak tuh memberi. Itu loh WL gini, saya terberkati, saya melok perang dalam roh gitu kan. Terus suara itu bilang, beri. Sadar mati saya gak kenal, gak apa, beri beberapa kali. Ya sudah, untung tas saya itu selalu ada angpaunya. Hari ini ndak ada, ya ndak ada. Jadi wajahnya gak usah dibikin ngene-ngene, gak usah. Ya saudara semua sudah bisa memberi, katakan amin. Ya, nah
Ya saya ada angpau ya langsung tak bungkus, saya kasih. Apa ini Bu? Berkat, wis tak tinggal pulang saudara. Nggak usah babi bu dijelaskan, nggak usah. Wong saya juga nggak ngerti kenapa harus memberkati dia. Ya, jalan 2-3 bulan. Dapat lagi ayat. Pokoknya kalau sudah dapat hosti kok langsung ditelan ngono loh. Ini ono ayat itu diperhatikan. Kalau ndak hafal di foto, ndak apa-apa, disimpan. Ojo nek sudah didoa, no baru bingung cari HP ngerekam. Kadang ngerekam bingung, gak amin, gak apa. Pengen tak ketak ndak sing ngono. Terus saya sudah mulai doa, sini saya sibuk, recordingnya gak nyala-nyala. Bensek no kadang ya. Pengen tak cekik ngono ya. Sebenarnya mau dicari apa sih? Orang waktu doa tuh ndak usah direkam. Dengar baik-baik, kontak juga sama Tuhan. Oke bingung baik rekamannya. Makanya 1000 tahun tidak terjadi apa-apa. Ya kan, itu tradisi dari mana itu loh. Zamannya Tuhan Yesus untung enggak punya handphone. Nenda, semua murid-muridnya punya handphone semua. Tuhan doa no satu, yang lain ngerekam 1000 orang dek kono. Nah lah saudara, yang harus saudara ingat itu firman. Doa itu semua datangnya dari firman. Tinggal kau amin, simpan dalam hati, sudah. Bu, tak ulangi loh Bu. Ben ndak lali. Lu yuk didoa noi so lali. Saya pernah didoakan seorang hamba Tuhan. Ya. Waktu dia nggak tahu saya pendeta, saya datang ke persoalan doa teman saya. Ya saya duduk di situ. Waktu itu masih miskin. Bilang kiri kanan, miskin. Orang miskin tuh mestinya gampang nangis loh. Ini kok sudah miskin saya gua ya. Maaf Kak, buat saya orang kaya semua ya. Saya duduk di situ, nangis saya. Datang dia. Pemulihan, pemulihan, pemulihan. Ya 3 kata itu toh. Amin, amin, amin. Wah. Tambah dipikir ini sengsara ngono ya. Saya pegang setiap hari. Pokoknya saya ingat terus pemulihan, pemulihan, pemulihan. Dia enggak ngomong kapan. Pokoknya saya percaya Tuhan udah ngomong sama dia. Pemulihan, pemulihan, pemulihan. Ya saya pegang. Terjadi enggak? Terjadi. Karena sekalipun dia enggak ngomong, tetap Tuhan pasti pulihkan. Kenapa dia harus ngomong? Nah saya enggak minta didoakan, dong saya lagi berlutut di situ. Karena saya hanya butuh sebuah peneguhan. Kalau ada peneguhan begitu ketika saya mulai lemah saya ingat gitu. Jadi didoakan tuh bukan supaya doanya terjadi. Supaya ada peneguhan karena doa itu terjadi bukan siapa yang bernubuat. Doa itu terjadi, nubuat itu terjadi ketika peneguhan itu kau pegang di dalam rohmu. Dan kau tetap berharap sama Tuhan. Bahwa kau tidak ngerti, tidak tahu tapi percaya apapun yang Tuhan katakan pasti jadi. Katakan amin. Nah ini terus ayat yang kedua, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, nah itu kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Maaf ya jangan tersinggung nih ada ayatnya, teko gereja pokoknya gak diunyek-unyek ndase ngono gak enak. Lah iya loh, saya sampai ndak diundang di beberapa tempat, gara-gara lo. Tahu kenapa? Saya ngomong loh ini orangnya omnipresent maha hadir. Di mana aja pokoknya ada pendeta berkarunia profetik, muncul dia. Tapi kalau pendetanya ngajarin pengajaran, tidur dia. Nah, saya hamba Tuhan harus ngomong yang benar. Bukan sok benar, tapi harus ngomong yang benar karena Tuhan ngajarin kita sama. Saya diajarin itu, saudara juga diajarin yang sama. Nah, saya ngomong, kalau kalian datang ke sini, hanya karena ibu ini, kan dia punya persoalan doa. Satu saatnya ibu ini tidak ada, lu mau cari siapa? Kamu harus cari Tuhan. Kalau kamu tidak cari Tuhan, hidupmu tidak bisa revival. Ya tiap ada masalah mau sakit gigi lo ke sini, sakit weteng lo ke sini. Lo gak percaya saya ini lo di WA. Shalom Bu Valen, selamat siang. Tolong doakan saya Bu. Geraham belakang saya cekot-cekot Bu. Tolong doakan. Nah waktu saya separuh gitu saya udah ngomong ke suami gini. Apa sih cekot-cekot, aku ya sedang cekot-cekot. Nah terus doa no sopo. Suami saya bilang gini, ya wes ta, jenenge hamba Tuhan. Lah iki cekot-cekot kan jaluk di doa no, kan iso tumpang tangan dewek sih. Ternyata baca di bawahnya, supaya saya tidak ke dokter Bu, karena enggak punya uang. Saya yang bertobat, ampuni saya Tuhan. Dia cekot-cekot, enggak ngerti berdoa, enggak punya uang. Tapi kalau dia tahu, kalau dia punya kuasa untuk berdoa, masa cekot-cekot gigi juga titip pendeta? Ngerti ya maksudnya ya? Kan dia bisa tinggal tumpang tangan atau dia pergi ke apotek beli satu obat penahan rasa sakit. Atau
atau dia sikat gigi, tembelno garam nek kono, jare wong tua manjur. Lah, yang kayak gini-gini nih loh. Ini hal sepele banget loh. Ganggu pendeta enggak apa-apa. Lo ganggu Tuhan. Tuhan, panuku. Cari Tuhan, aduh sing resik. Lah ya repot kan, maksudnya bukan itu boleh. Tapi kan dari wajahnya ini sudah dewasa semua. Bilang sama kiri kanan, wes tuwir. Lah wes tuwir itu harus bersikap seperti orang dewasa. Kalau kita sudah tua istilahnya, ikut Tuhan sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kan sudah di usia dewasa. Jangan lagi berkelakuan seperti anak-anak. Nah makanya kita tidak bisa dipercaya banyak. Nah anak kecil mau dipercaya apa? Perusahaan bapaknya kalau dikasih entek saudara. Harus jadi dewasa. Cara pikirnya dewasa, ngambil keputusannya dewasa, tingkah lakunya dewasa. Makanya saudara yang rajin datang ibadah, seharusnya tanda petik tidak ada toleransi lagi saudara berkata aku anak-anak. Sudah harus dewasa. Katakan amin. Coba sekarang duduk lagi yang baik, wajahnya diangkat. Kasih wajahmu ke kiri kanan, katakan sudah dewasa. Bilang. Lo Oma ini paling nurut lo. Beri tepuk tangan dong buat Oma ya. Saudara tahu Oma ini wajahnya cantik, sabar kayak mama mertua saya. Percayalah pasti sabar. Pasti banyak sembahyang. Ya Oma ya, enggak suka marah Oma ya, makanya cantik ya. Ajarin tuh yang muda-muda supaya sabar. Sabar. Kalau wajah orang sabar tuh enggak bisa dibohong. Tua itu tambah kinclong. Sekalipun kau haleluya, haleluya. Gondoan marah, tua itu loh. Murun tuh turun semua ini. Percayalah, lu mau pergi ke salon ditarik lagi, suntik sana sini. Setahun mudun maneh saudara. Tapi enggak usah ke salon, datang di hadirat Tuhan, nangis sama Tuhan, senyum sama Tuhan. Surga nek narik itu kenceng saudara. Coba lihat Oma nanti pulang semua lihat wajahnya Oma. Ini asli loh. Asli, wajah asli. Kenapa kok mertuaku wayu lah Oma sampai ngene-ngene. Wah Oma iki. Ya sungguhan. Si Oma cantik ya. Saya selalu belajar dari hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan iri sama orang cantik. Belajar kenapa dia bisa cantik. Karena cantik itu bukan polesan. Cantik itu keluar dari dalam. Kalau dari dalam tuh awet. 80 tetap cantik. 90 tetap cantik. 100 tetap cantik. Masalahnya 100 apa enggak gitu ya. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Jadi tidak melulu tiap hari itu Tuhan izinkan. Tidak semua situasi Tuhan bilang tumpang tangan. Lo kapan gedene? Lo jujur lo tiap kali saya ke persuan doa itu sing maju ya wajane iku wae. Njalo opo ngono lho. Ngerti enggak maksud saya? Lo di doa orang rugi ndak Bu? Ndak rugi, saya untung. Berkatmu malah bisa pindah ke saya. Tapi saya ini hamba Tuhan. Saya harus ngomong yang benar. Kau tumpang tangan toh percaya. Di pikiran saudara, di hati saudara, enggak akan ada Tuhan di situ, pasti ada Ibu Valen. Iya apa iya? Makanya kalau cerita, Ibu Valen ku ciami loh, aku didoa no dadi. Lu sing doa no saya, tapi yang jadi no itu Tuhan. Tapi karena sudah main date sama orang itu, sudah kadung kesemsem sama orang itu, biasanya yang diceritakan ya orang itu. Mulai sekarang jatuh cinta sama Yesus. Jangan sama hamba Tuhan. Satu saat kau pasti kecewa. Karena hamba Tuhan itu uang. Katakan amin. Juga doyan duit. Loh, ini kan kebenaran toh? Ya, kita selesaikan ya. Bilang sama kiri kanan, sing pinter. Ya. Yuk ayat yang ke-10. Ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu mengandung keselamatan. Keselamatan itu sudah segala-galanya buat kita. Jadi percayalah kalau keselamatan aja udah dikasih, yang lain-lain itu loh sudah disediakan. Makan, pakai, tidur, yang namanya tubuh yang sehat itu semuanya sudah diberikan. Tinggal kita belajar menjadi pintar dan punya hikmat.
menjaga tubuh ini bagi Tuhan. Nek malam jangan mangan samjan, ojo mangan kikil, stop jam 6. Malam itu berdoa terus tidur, minum air putih yang banyak supaya perutnya juga enggak jemblung, tersinggung maneh. Badan sehat, pagi biasakan jalan kaki, apalagi kalau sudah 50 tahun ke atas. Jangan ngomong gini, gak sempat. Enggak ada manusia itu enggak sempat kalau dia pintar ngatur waktu. Kecuali kau hidup diatur sama waktu, kita punya kuasa ngatur waktu. Mosok melaku tok 15 menit gak iso, tapi nyekel HP lu 2 jam kok iso. Jempolnya langsing, perutnya gendut. Lah salah siapa? Salah waktu, salahmu. Ya toh? Bu nak punya waktu untuk berdoa. No, bangun pagi langsung berlutut, sudah gitu aja. Mau berapa lama di situ enggak penting, yang penting ketemu Tuhan. Sepanjang hari kau akan disertai dalam hikmat, pewahyuan, pimpinan, tuntunan, perlindungan. Enggak ada yang namanya manusia hidup enggak ada waktu. Karena waktu itu kita yang ngatur. Bukan waktu yang ngatur kita. Orang-orang yang bisa ngatur waktu dalam hidupnya dan disiplin, Tuhan bisa percayakan sesuatu padanya. Disiplin dulu hidupnya, katakan amin. Ya, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kita lanjut, ayat ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Iman dan, berarti kalau punya iman tok nggak cukup. Harus punya kesabaran menanti janji itu tergenapi. Setuju katakan amin? Nah kita lanjut, jadi iman dan sabar, bilang iman dan sabar. Ayo tepuk dodone, punya iman juga kesabaran. Jadi besok-besok nek ndak sabar bilang sabar, nek ndak sabar gak dapet gitu ya. 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan apa saudara? Memberkati engkau berlimpah-limpah, 14. Dan akan membuat engkau sangat banyak, 15. Abraham menanti dengan dan dengan demikian Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nanti baca selanjutnya, yang janji itu Tuhan demi dirinya sendiri. Masakan kita tidak percaya. Nah ini kesaksian yang sangat terakhir. Anak saya kan mau nikah nih. Dengan Sinyo itu udah berusaha ngumpulin duit, namanya yang satu kerja di bank, yang satu anak saya fotografer. Anak-anak juga transport, harus bayar bensin dan sebagainya. Anak-anak termasuk mandiri nggak mau dibantu orang tua. Kadang saya mau kasih uang jajan tiap bulan nggak mau karena dia sudah bekerja. Dari kuliah dia udah bilang mama nggak usah ngasih. Saya bilang kamu masih di rumah mesti mama ngasih. Dia bilang nggak usah, buat aku belajar hidup sendiri seperti apa. Ya udah saya biarin kan. Tapi kadang-kadang ya saya transfer gitu, namanya mama kan tetap nggak tega. Udah bingung saudara, setahun kemarin, pacaran udah 4 tahun, tahun ini mau nikah. Mau cari rumah. Cari rumah. Saya tanya budgetnya piro. Kan pertama gitu toh. Budgetnya berapa? Saya enggak terlalu mikir apalah, ini urusan anak ya. Papanya juga bilang biarin, kan Sinyo biar mikir gitu. Anak saya perempuan. Dah, terus nanya. Itu mah 5 kali sekian, 6 kali 10, 5 kali 10 kali 11. Saya pergi lihat gini, ya cili melebu ngono berdiri tok ya. Ya gak apa-apa juga sih. Awalnya begitu, karena Tuhan enggak bicara apa-apa, saya juga enggak mau bertindak. Saya tidak pernah bertindak kalau Roh Kudus enggak tuntun. Walaupun saya mama, ya udah saya diam aja. Saya bilang yakin nggak mau lebih besar, duit gak cukup mah gitu ya. Saya terus tanya, Sinyo sering datang, berapa kira-kira budgetnya? Sekian juta tok mah gitu. Ah ya sudah, berarti dapatnya rumah segini tok, iya. Udah saya cuma doain tiap hari. Berbulan-bulan gak sido-sido tuh rumah saudara. Duit entek terus. Ya namanya anak muda, mau nabung ada aja gitu ya. Saya berdoa. Saya bilang Tuhan buat anak-anak lihat mukjizat. Ternyata saya juga belajar, anak-anak belajar. Tiba-tiba ada rumah baru launching. Harganya 3 kali lipat daripada mereka punya target. Saya berdoa, saya sing mantep. Lebih iki sing tuku omah sapa? Saya yang mantep. Terus tiba-tiba seperti naluri mama saya muncul. Nah saya bilang sama suami saya, ya apa aku iki mama. Neizo anakku gak soro.
dulu kita sudah susah. Cari rumah sampai keliling seantero Surabaya, Sidoarjo. Enggak punya uang dilanggar dengan iman, oh kita bisa beli. Orang tua enggak bantu sama sekali. Sekarang orang tua bisa bantu, masa enggak mau dibantu? Anak saya tetap bilang tidak mau. Wes mama pakai sama papa untuk jalan-jalan. Ya udah, saya tetap berdoa Tuhan. Nek kau yang suruh, tak beli. Tahu Tuhan ngomong apa? Saya nangis, saya hitung logika saya. Lama loh Tuhan, nek saya bantu mereka bayar. Mereka cuma bisa sekian, saya subsidi sekian. Gede saya subsidinya daripada yang mereka bayar. Saya doa. Tahu Tuhan bilang gini, Valen kamu itu sudah keenaan. Wah iya apa? Loh saya ini sudah enak. Loh saya enggak pengen jadi kaya. Pokoknya mangannya warak wis ngono. Menua dan bahagia melayani Tuhan. Sudah. Rumah udah ada, mobil udah ada. Mau nambah apa? Mau nambah bojo 1 gantek. Ya toh, wis ganteng paling ganteng sedunia ya. Sudah, saudara ya. Saya doa, lah suruh nabur saya juga sudah nabur. Tuhan bilang, kamu sudah keenaan. Ambil kukmu dan pakai. Loh ya apa? Pernah enggak saudara mikir Tuhan itu begitu? Saya kaget. Kan orang semua pengennya enak sih, enggak usah pakai kuk sih. Ya ngapain pakai kuk lagi? Mana beban lagi? Tuhan bilang pakai kuk. Baru kamu bisa melompat masuk taman itu. Loh saya baru ngerti. Saya harus pakai kuk supaya punya kekuatan untuk lompat taman itu. Ngelihat taman yang indah dan menikmati itu loh. Caranya pakai kuk saya. Saya pakai kuk, saya dapatkan bung. Oke, saya deal sama Tuhan. Ya, saya ngomong sama anak saya. Ambil yang itu ay. Kai soma, tak subsidi. Loh sinyo lah kan duit sinyo sih yang kamu pegang. Tak bilang gitu. Mama subsidi. Terus papa yang ngomong gini. Wes ta, enggak usah macam-macam. Seperti biasanya. Suami saya selalu ngomong gitu. Gak usah macam-macam. Saya bilang cuma satu macam. Berjalan dengan iman. Saya ngomong 1 kali, suami tetap enggak mau. Saya enggak ngelanggar, saya tetap berdoa. 2 kali, 3 kali, 4 kali ngobrol di meja makan. Suami saya bohwat. Tahu enggak, dia kenal istrinya. Percuma, nek sudah mama ngomong enggak berhenti-berhenti, dilarang pun enggak bisa. Dan ditahan juga papa berdosa, dia bilang begitu. Pasti nih mamamu ini pasti langsung dia jalan. Lah anak saya terus ngomong gini, yakin Tama? Loh kamu berdoa, dia berdoa. Tahu enggak anak saya doanya gini. Tuhan, seminggu sebulan dia doa, dia bilang gini, Tuhan, mama suruh beli rumah itu 3 kali lipat dari targetku. Wes nek ini Tuhan memang ajarkan aku belajar berjalan dengan iman. Ini anakku masih 24 loh. Kalau Tuhan ajarkan aku belajar dengan iman, tak melok iman mamaku. Aku akan lompat ke sana ikutin iman mamaku. Dia doa gitu, tapi Tuhan ajarno aku. Wah saya bangga loh punya anak seperti ini. Udah kan? Berarti saya berhasil loh jadi mama. Ojo jadi pendeta atau berhasil, pret. Anaknya harus lebih hebat dari saya mestinya. Kalau iman saya bagus menurut orang-orang, anak saya harus double porsi dari saya. Baru saya berhasil. Kalau saya ngajarin saudara, saudara punya iman yang kuat, keluarga saya enggak punya iman. Ini namanya bobrok. Yang pertama harus ngikutin perjalanan iman dan warisan iman, itu adalah anak saya. Lah udah, dia ngomong, "Mah, deal, besok pagi." Saya yang sing kaget. Yakin dah? Deal, aku sudah berdoa. Tak melok imannya mama. Mosok mama iso aku gak iso. Ngono. Terus sudah toh, duduk di meja makan. Kita bisik-bisik, papa yang ngomong, "Apa? Gak apa-apa." Iku lo omah iku. Tapi papa diem. Papa deal sisan. Sudah deal kan? Kalau gitu mama transfer uang. Supaya omahnya dicup sih. Transfer uang. Tahu anak saya bilang, enggak usah mama yang transfer. Saya yang transfer. NUP nih, dia transfer. Muncul namanya, bangga iso NUP. Baru NUP wes bangga. Terus besok lagi nanya lagi. Mah, nek misalnya ternyata di tengah jalan enggak nutut nanti mau punya anak gini. Kamu ini loh menengo. Sing jamin itu loh mama. Mama loh sudah ngitung. Terus dia bilang apa? Mama punya uang, makanya bisa ngomong. Lah kalau mama enggak punya uang, mau saya bisa ngomong. Papanya langsung nyaut. Bangga loh punya suamiku. Dia nyaut gini, itu papa nak, bukan mama. Mama tidak pernah jalan kalau punya uang. Mama jalan setiap kali kalau enggak punya uang. Dia kaget. Lah sekarang mau punya uang toh. Iya tapi neng ngitung duit yo gak cukup menalangi kowe terus sepanjang masa nak. Saya bilang gitu. Terus papa yang ngomong, kamu ingat gak waktu mama mau beli mobil? Tiap beli mobil mama gak punya uang. Tapi mobil itu bisa ada di parkiran kita. Bisa ada di garasi kita. Dan setelah itu mama diberkati Tuhan. Jadi biarkan mamamu, ngono
Langsung aku cinta sampai bojoku saudara. Tahu enggak saya bilang gini, untuk pertama kali aku jadi istrimu, engkau memuji imanku Pak. Dia enggak usah bilang saya cantik. Dia muji iman saya aja, irungku mekrok-mekrok saudara. Dan pertama loh, sudah 30 tahun bersama loh saudara. Baru pertama dia ngomong. Baru saya tahu bahwa suami juga memperhatikan perjalanan iman istrinya. Dan dia bilang kalau punya uang beli itu papa. Tapi mamamu itu bukan melangkah dengan ada uang. Mamamu itu iman nekat. Biar pasti dadi kok. Ayo papa yang menang, enak tau punya bojo aku. Papa yang menang ya Pak ya. Kalau ibu punya iman, bapak itu loh ganteng sampai tuwek. Nah makanya yang punya iman, jangan ngeresu loh. Kalah nanti auranya. Kono tambah ganteng ini tambah tuwek. Nangkap ya. Akhirnya saya tantang balik waktu papa yang ngomong, saya bilang gini. Mama kasih waktu, kan seperti Tuhan nih. Baru saya belajar. Kalau Tuhan itu sudah menjamin, kenapa takut? Saya aja berani ngomong. Waktu saya ngomong saya kaget. Seperti Tuhan mau bilang, iya itu aku. Jadi saya belajar dari perjalanan hidup ketika saya ngomong, Tuhan ngomong, saya ngomong, Tuhan ngomong, saya bertindak, Tuhan ngomong. Jadi semakin kenal Tuhan seperti ini, bukan di dalam gereja. Gereja itu mah semua malaikat, ya Pak ya. Kau sing rusak, kau sing gak api kabeh. Ya Pak ya. Nah, saya enggak punya uang beli baju yang 1 juta juga pakai kartu kredit, gak ada yang ngerti. Tapi kehidupan sehari-hari itu yang nyata. Terus saya bilang, mama jamin 7 tahun. Tak subsidi 7 tahun. Kan dia mau ngambil KPR 20 tahun. Saya bilang mama subsidi 7 tahun. Tahu dia langsung jawab, gak usah 7 tahun, setahun aja. Gak iso lagi, saya mama korodon dablek. Nek ngitung punyamu 1 tahun gak nyampe nak. Mama ndak percaya iman kowe percaya, setahun nak ya, deal setahun. Setelah itu saya bangga jadi mama. Karena anak saya berani nantang imannya balik. 1 tahun dia bilang, mama cuma subsidi aku 1 tahun. Selebihnya aku bayar sendiri. Padahal kalau hitung dari gaji, kemudian perpuluhan, anak saya foto, mereka nanti mau makan, bayar listrik apa, enggak mungkin cukup. Tapi kalau dia bilang seperti itu, saya percaya tingkap langit sedang terbuka. Ini yang namanya iman. Kalau sudah ketok di depan, itu bukan iman. Tapi ketika kau tabrak dengan imanmu, kau akan lihat yang kau tabrak itu akan jadi kenyataan. Tapi tidak nekat, karena saya sudah berdoa panjang. Tidak mungkin saya bilang yes kalau Tuhan tidak ngomong sesuatu. Karena itu namanya cari mati. Makanya perlu berdoa sabar, jangan gerusa-gerusu. Berdoa sabar, berdoa percaya, berdoa sabar. Kemarin dia ngomong apa? Mama tahu sejak deal dengan rumah, ini lagi cari urusan pernikahan, imanku ini rasanya naik lipat kali ganda. Loh nah anak ngomong gitu mamanya tambah termehek-mehek saudara. Coba kalau saudara ngomong sama Tuhan, imanku bertambah-tambah, keyakinanku bertambah-tambah. Surgaiku joget saudara. Katakan amin. Saudara bisa punya iman yang seperti ini? Tetap tinggal di dalam pengharapan akan Tuhan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri yuk. Haleluya Tuhan Yesus baik. Saya terus ngikutin perjalanan iman dengan Tuhan, saya juga belajar. Jadi saudara jangan lihat bahwa hamba Tuhan itu pintar. Dia juga tetap punya perjalanan. Dan dalam perjalanan itu saya tambah pintar gitu loh. Saya selalu bagikan, beberapa hamba Tuhan bilang gini, kadang-kadang gak usah tace diceritano ceh. Kok semua cerita hidupmu diceritano. Loh Paulus menceritakan semua cerita hidupnya tentang Tuhan dan dia. Itu saya mau cerita siapa? Kalau saya comot kiri kanan salah lagi. Ngomongnya gini, pendeta kok gak duit kesaksian. Susah kan? Jadi alami Tuhan. Supaya kau kemana kau pergi, kau bisa ceritakan Tuhan. Karena kau alami Tuhan. Mungkin saudara bilang gini, Bu cerita ini di awal kan belum terjadi. Ibu enggak ragu kalau itu enggak terjadi. Enggak pernah ragu saya. Saya tetap percaya. Ketika saya ngomong begini, saya ngomong dengan iman. Bu nek enggak jadi gimana? Itu urusannya nanti saya dengan Tuhan. Tapi yang saya percaya, ketika Tuhan sudah ngomong kita yakin. Tuhan enggak mungkin mempermalukan anak-anaknya. Asal tidak serakah. Asal itu benar, asal yang kita kerjakan itu tidak menyalahi aturan daripada firman. Selama kita ada di sana, yang namanya pembelaan Tuhan itu pasti datang. Sekarang pejamkan mata ya. Saudara mungkin datang dengan begitu banyak pergumulan, banyak masalah persoalan, banyak yang ingin didoakan, banyak yang ingin diselesaikan. Bila sepanjang kita ibadah siang hari ini, saya percaya ada hal-hal yang Tuhan sudah bicara dengan kita. Kita simpan di dalam roh kita. Saudara masing-masing yuk datang sama Tuhan. Yang kau dapat tadi itu, kau bilang sama Tuhan. Saya percaya pasti terjadi sesuatu di dalam rohmu.
Kau sedang alami satu kebangkitan di dalam rohmu. Kau sedang nangkap sesuatu yang selama ini kau mungkin sudah ngerti, tapi sedang diteguhkan sama Tuhan. Datang ke Tuhan, ngomong yang benar, perkatakan iman, perkataan supaya itu jadi. Perkatakan iman supaya itu jadi. Doa itulah memperkatakan apa yang kau percaya, bukan melulu isinya minta-minta. Tapi apa yang kau percaya, apa yang kau percaya, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, apa yang Tuhan inginkan, mulai katakan dengan suara perlahan, ngomong sama Tuhan. Jangan dalam hati, ngomong pelan-pelan. Sementara kau bicara aja dengan dia. Shandarala parala 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 mahasikana nahaba. Huriana ralana bayase. Oh haleluya. Glory. Sharara barana barana bayasere. Nara barana barana ramo. Terima kasih Yesus yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang kau percayai, yang kau percayai, Tuhan janji bulan 4 2024 Tuhan genapi. Kalau imanmu lebih cepat, bulan 4 tahun ini kau terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sikapakara maka sededia ramasana, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Tenggelamkan dirimu lebih dalam, dapatkan. Iman itu akan membuatmu melesat di dalam percepatannya Tuhan, melesat dalam percepatannya Tuhan. Dalam nama Yesus, sikapakara makaya rabasa. Sehat, kuat, panjang umur, diberkati Tuhan, anak cucu tidak minta-minta roti. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Syarabaramakarapasanda. Dia adalah Bapa yang tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Ketika dia memilihmu, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kau perlu. Mulai hari ini pandang wajah Bapamu dan lihat bahwa kau adalah kekasih hatinya, kau adalah kesayangannya. Kalau orang lain dia tolong, kau pun pasti dia tolong. Alami 2023, alami dan seterusnya sampai Tuhan datang. Kiara Masanda, jangan bilang aku gagal, jangan bilang aku gagal. Tidak ada kegagalan di dalam Tuhan. Ketika kau mau melangkah dengan percaya dan berani, kau akan melihat pertolongan. Kau akan melihat bagaimana cara Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Oh, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Bersukacitalah. Tuhan ingin kau tetap bersukacita. Sekalipun kadang banyak tekanan, banyak hal yang kau tidak mengerti, tapi tetap bersukacita. Tuhan yang akan membawa pengangkatan dan peningkatan. Tuhan yang akan membela seluruh hidupmu. Ada rasa sakit, tapi serahkan sama Tuhan. Karena rasa cinta itu datangnya dari Tuhan. Cinta itu akan mengubah segala-galanya. Dan kau akan bangga menjadi anak kerajaan surga. Terima dengan imanmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Biarlah tangan kasih Tuhan itu ada padamu. Biarlah tangan kasih Tuhan itu membuat engkau sehat kuat. Biarlah tangan kasih Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Anugerahnya membebaskanmu setiap himpitan tekanan, rasa sedih, kebingungan, kebimbangan. Aku cabut, aku bakar dengan api Roh Kudus. Aku lepas
roh yang pasti ada padamu. Sejak hari ini kau akan lihat, ketika kau berseru sama Tuhan, Dia akan datang dan memberikan pertolongan. Pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Bulan 8, 9 sampai akhir bulan, kau akan lihat Tuhan akan luruskan satu persatu benang kusut di dalam hidupku. Satu persatu, terima, buka hatimu, jangan takut. Buka hatimu. 8, 9, 10 sampai akhir tahun ini, kau akan terima pertolongan. Satu persatu benang kusut itu akan diluruskan. Shanarabo. Tuhan tidak pernah meninggalkan buah tantangannya. Tuhan tidak pernah membuatmu bergumul sendirian. Tangan kuasa dan tangan kasih-Nya selalu ada untukmu. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, tangan kuat itu ada untukmu. Dalam nama Yesus, jangan putus asa. Jangan putus asa. Hari-hari ini kau putus asa, bangkit dengan imanmu. Pandang wajah Tuhanmu. Kalau manusia tidak bisa kau andalkan, tidak ada yang bisa tolong dirimu, kau masih punya Bapa. Berseru pada Bapamu, kau akan lihat bagaimana Dia adakan. Setiap peristiwa yang hebat akan terjadi di dalammu. Kau harus yakin, harus percaya. Segala ikatan-ikatan, segala keputusasaan, segala kesedihan, segala sakit hati aku cabut, aku pakar dengan api Roh Kudus. Aku lepaskan roh yang kuat. Perkasaan ilahi ada padamu. Kuatlah, kata Tuhan, kuat. Berjalan dengan imanmu. Kerjakan apa yang kau kerjakan. Tuhan buka tingkap langit untuk memberkati hidupmu. Dalam nama Yesus, sakarala masandara pasanda. Tangan kasih Tuhan terus memegangmu. Kau sering menangis, Tuhan sering sekali ada di sampingmu. Tuhan ingin kau tahu dan kau benar-benar menikmati kehadirannya. Izinkan Dia peluk engkau. Rasakan, nikmati, Dia sedang memelukmu. Kau takut, pegang Dia, pegang Dia, pegang Dia. Ya, lepaskan semua ketakutan itu, lepaskan. Jangan ditahan, itu dia. Syarabakana yarabaka. Inahase. Keluarkan suara, bebas. Ya, duduk, bebas. Shanaka paya rapaka sikaranapa. Berlindung di dalam tangan yang kuat, maka kau aman. Jadi percaya kau aman. Segala sesuatu yang kau perlukan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima dalam nama Yesus. Oh ya Ramasede. Tuhan pimpin langkahmu. Yang hilang dari hidupmu akan Dia kembalikan. Dia janji semua yang hilang akan Dia kembalikan. Semua yang pergi akan kembali kepadamu. Sebelum tahun ini lewat, di bulan 7 sampai akhir tahun kau akan lihat satu persatu kembali. Andalkan Tuhan. Buang kecewa. Ambil kekuatan iman itu di dalam firman. Ambil kekuatan iman itu di dalam penyembahan. Tuhan ada di pihakmu. Ya. Damai sejahtera, sukacita, melimpah. Kau hanya perlu itu, dan kau akan lihat kuasa mujizat terjadi dalam nama Yesus. Tangan ini akan diurapi dengan kuasa mengambil kekayaan bangsa-bangsa. Tubuh yang sehat dari ujung rambut sampai lapak kaki diberikan kepadamu. Tidak ada sakit di paru-paru, di jantung, tulang belakang. Saat itu ancaman dalam nama Yesus. Kuat, sehat, panjang umur untuk mengasihi Tuhan dan menikmati berkat anak cucu. Dalam nama Yesus, Sikarapasana, kuasa itu akan mengalir atas hidupmu. Hanya perlu setia. Kau akan lihat perjalananmu satu persatu akan alami kuasa Tuhan. Tahun ini, tahun depan, dan tahun depan, kau akan terus alami kuasa Tuhan. Jangan takut, terus melangkah. Kau akan terus alami kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa
Hati yang tenang Tuhan berikan. Hati yang tenang Tuhan berikan. Hati yang sukacita Tuhan berikan. Tenang dalam nama Yesus. Tenang dalam nama Yesus. Tuhan sayang padamu. Tuhan sayang padamu. Dalam nama Yesus. Sikaramabaya. Tutup mata. Tuhan adalah pembelamu. Tuhan adalah pembelamu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu Tuhan tahu. Dia akan tetap berdiri sebagai pembelamu. Dan alami kuasa itu. Jangan takut bermimpi. Bermimpi nak. Jangan lihat alam nyata. Lihat Bapamu. Alam nyata tidak mungkin. Tapi ketika kau berjalan dengan Bapamu, Dia ada untukmu. Urapan itu sedang mengalir. Terima. Terima. Jangan ditahan, terima. Ada sesuatu yang istimewa di sini. Tuhan tahu ada sesuatu yang istimewa. Tuhan sayang. Kau ini kesayangannya Bapa. Kau putri Sionnya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, amen, amen. Kita baseria lapasanda, bersuara nak, bersuara. Jangan takut bersuara, apapun yang kau ingin katakan pada Bapa katakan. Terima saja, terima saja. Oh, rana kaya, rama kaya, rana pasanda. Syara lapakara lapasanda. Tuhan ada untukmu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, kuat dalam nama Yesus, kuat dalam nama Yesus. Syaralabaralabaralama suami, gandengan. Biarlah Tuhan anak-anakmu ini tetap memandang Tuhan, hanya memandang Tuhan. Kau akan lihat pemulihan demi pemulihan sedang Dia kerjakan. Tidak akan pernah terlambat, tidak terlalu cepat. Bahkan tahun ini kau akan lihat pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Satukan hati, hanya perlu satukan hati, sepakat. 2-3 orang minta dalam nama Yesus. Kau terima dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Ramasanda, Rapasanda, Ramasanda. Tetap setia dan sabar. Setia dan sabar. Setia dan sabar. Pemulihan demi pemulihan atas keluarga besarmu terjadi. Terjadi dalam nama Yesus. Karamasede diana rapasanda. Ya rapasanda. Terus berlari Bu. Terus berlari dengan imanmu berlari. Kau akan lihat satu titik di mana kau akan berjalan. Kau akan berlari, kau akan melompat, dan kau akan terbang tinggi seperti Raja Wali bersama dengan Tuhan. Oh Ramasanda. Masa mudamu ada di tangan Tuhan. Masa mudamu ada di tangan Tuhan. Dia akan membuat kau seperti anak panah di busurnya Tuhan. Dia sedang mengasahmu. Jangan takut. Jangan takut, tetap punya mimpi. Bermimpi yang besar. Sekalipun kau tidak tahu bagaimana caranya ke sana, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada bersama denganmu. Ada satu jubah diberikan kepadamu sebagai anak laki-lakinya Tuhan. Terima hak kesulungan yang dari sorga. 2 kali lipat ganda Tuhan akan berikan kepadamu. Oleh sebab itu jangan takut gagal. Jangan bilang aku tidak bisa. Jangan bilang aku tidak seperti orang lain. Karena kau istimewa di hadapan Tuhan. Kau istimewa di hadapan Tuhan. Terima dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh Ramasekere Ramakaya Ramasanda. Dalam nama Yesus. Setiap kelenjar-kelenjar yang membengkak saat ini juga keperintahkan. Hancur dan terbakar dalam nama Yesus. Sembuh pulih bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Oh Ramasekere Ramakaya Ramasanda. Di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Ya, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Tuhan jadikan, bukan melihat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Amin, amin. Bukan melihat Tuhan jadi. Engkau memberkati hamba-Mu si Valen, Tuhan, Engkau sudah mengutus dia tempat ini. Tambahkan urapannya, tambahkan hikmatnya, pengalamannya bersama dengan Engkau. Sungguh-sungguh lahir dari sebuah kerinduan, keintiman dengan Tuhan. Kami butuh bukan hanya sekedar firman yang lahir dari pengetahuan, tapi kami butuh firman yang terutama lahir dari sebuah pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang perkasa, nama yang mulia, nama yang paling kami cinta, nama yang paling kami sayang, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom semua. Kita akan memberi persembahan. Terima kasih buat semua persembahan yang akan Anda beri. Tuhan balas memberkati. Bagi Anda yang online, Anda bisa memberikan transferan sesuai dengan nomor rekening yang tertera di sana. Terima kasih Civalen. Kita akan memberi persembahan yang terbaik. Anda beri. Bagi yang sudah mempersembahkan, yuk mari kita siap-siap sekali lagi tadi lagu Yesus mendengar. Sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Tuhan jadikan. Ya, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu tepat. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus menjawab. Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Tuhan jauh. Angkat dua tangan Anda. Kita percaya bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu kita mendapat keuntungan yang besar hari ini. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih karunia, syafaat,
dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat wahyu, urapan daripada Roh Kudus, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kesehatanmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, rumah tangga keluargamu diberkati oleh Tuhan, anak cucumu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan yang sama yang ada pada pagi hari ini, tempat ini, menyertai engkau, membuat engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati.